Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugreka Saputra dengan NIM 15036211037 di Indonesia Student Corner. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai cara menghitung RAB pada konstruksi bangunan. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh, yaitu gambar bangunan, yaitu perumahan Pondok Ungu Permai dengan tipe 42/60. Nah, untuk menghitung RAB itu hal yang awal sekali harus kita mempunyai, yaitu gambar bestek atau gambar desain dari bangunan tersebut. Nah, isinya itu ada mulai dari denah, potongan, tampak, sampai detail-detailnya. Nah, jika gambar bestek ini sudah kita lengkapi, baru kita mulai pengerjaannya ke urutan pekerjaan, atau kita membuatnya WBS, yang artinya Work Breakdown Structure. Nah, WBS itu adalah urutan-urutan pekerjaan mulai dari pekerjaan pendahuluan sampai pekerjaan finishing. Nah, jika WBS ini sudah dibuat, teman-teman bisa lanjut membuat volume. Kenapa kita harus membuat WBS dahulu? Karena agar mempermudah kita untuk membuat volume nantinya, agar tidak membuang-buang waktu. Nah, jika kita sudah membuat WBS ini, jadi urutan pekerjaan itu sudah terstruktur. Jadi pengerjaan volume kita dalam menghitung volume sudah terstruktur, jadi tidak membuang-buang waktu. Nah, lanjut kita ke volume. Nah, ini adalah pengerjaan volume. Nah, lanjutan tadi dari gambar bestek saya. Nah, di sini ada pekerjaan lahan kerja dari pekerjaan pendahuluan. Nah, di sini rumusnya itu P kali L. Buat teman-teman yang bertanya, rumusnya dapat dari mana? Nah, karena bangunan saya itu persegi panjang, saya menggunakan rumus perhitungan luas persegi atau volume, yaitu P kali L. Nah, nanti saya juga berikan link untuk menghitung pada setiap step pekerjaan. Nah, rumusnya nanti saya berikan di link deskripsi. Nah, di sini saya menggunakan ukuran bangunannya, yaitu 6 kali 10 dengan lebar 6, panjang 10 meter. Nah, di sini rumusnya itu P kali L untuk menghitung volume pembersihan lahan kerja. Ini tinggal dimasukkan saja nih, 10 dikali 6 hasilnya 60 meter persegi. Nah, untuk pembuatan bedeng, teman-teman bisa asumsikan saja untuk lahan kerja bedeng. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 2 kali 3. Nah, bedeng ini nantinya yang akan menjadi tempat tinggal si pekerja atau tukang. Nah, panjangnya itu 300 cm diubah ke meter jadi 3 meter. Nah, lebarnya itu 2 meter. Nah, rumusnya masih sama, P kali L, yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6 meter. Nah, untuk pemasangan boplank ini, pemasangan boplank itu adalah sebagai batas-batas area kerja. Nah, di sini adalah bau plank plus 100 cm dari garis pondasi, artinya dari batas-batas pengerjaan pondasi dia agak maju 100 cm. Nah, panjangnya yaitu 100. Nah, 100 itu dari garis pondasinya ditambah 1000 ditambah 100, hasilnya 1200 cm diubah ke meter jadi 12 meter. Nah, untuk lebarnya itu 100 ditambah 600 ditambah 100. Nah, ini nih lebarnya. Kemudian hasilnya didapat 800 cm diubah ke meter jadi 8 meter. Nah, ini adalah volume pasangan boplank. Rumusnya yaitu menggunakan keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, hasilnya 2 kali 20 sama dengan 40 meter. Nah, untuk perhitungan volume-volume lainnya teman-teman sama saja. Jadi teman-teman tinggal masukkan rumus yang nanti akan saya berikan. Nah, nanti teman-teman tinggal mengikuti saja urutan pekerjaannya dari WBS yang teman-teman sudah buat. Nah, tinggal dimasukkan saja gambar besteknya dengan
rumus yang nanti akan saya berikan. Nah, kita lanjut ke DHS. Apa itu DHS? DHS itu daftar harga satuan. Nah, ini daftar harga satuan ini saya menggunakan tahun 2020. Nah, untuk teman-teman nanti saya akan berikan juga link daftar harga satuan terbaru yang sudah diupdate sesuai dengan kota Jakarta. Nah, di sini saya menggunakan daftar harga tahun 2020. Kenapa kita harus menggunakan daftar harga satuan? Nah, agar memudahkan kita untuk menghitung AHS dan BOQ. Bukan juga nih, ada harga pekerja, satuannya OH. OH itu adalah harian. Nah, lanjut saja ke AHS. Nah, ini adalah perhitungan AHS atau analisis harga satuan. Nah, jadi teman-teman, setelah teman-teman sudah memasukkan DHS, lalu teman-teman membuat analisis harga satuannya agar mempermudah untuk menghitung BOQ-nya. Nah, di sini pekerjanya OH satuannya yaitu harian. Indeksnya ini teman-teman bisa asumsikan saja. Bagaimana cara mengasumsikannya? Yaitu misalnya di sini ada pekerjaan pembersihan. Nah, butuh berapa hari si pekerja untuk membersihkan lahan tersebut? Nah, di sini saya 5 hari karena melihat dari ukuran bangunan saya yaitu 36 meter persegi. Saya asumsikan pekerja dapat membersihkan lahannya yaitu sekitar 5 hari. Nah, harganya sesuaikan dengan yang tadi di DHS. Ini harganya Rp174.748. Nah, ini tinggal dikalikan saja antara harga dengan indeks, nanti ketemu harga satuannya. Nah, untuk yang ke bawah sama saja. Nah, di sini ada mandor contohnya. Kenapa harus saya masukkan mandor? Ya tentu dalam sebuah proyek ada bekerja, ada mandor. Nah, mandor di sini satuannya juga OH atau harian. Nah, indeksnya kenapa 0,1? Karena si mandor ini kan kerjanya dia tidak full di lapangan terus, tidak setiap hari ada di lapangan. Dia hanya memantau beberapa kali untuk mengupdate pekerjaan proyek, untuk melihat pekerjaan proyek si tukang sesuai tidak dengan gambar kerja. Nah, di sini kita masukkan saja harga yang tadi ada di DHS untuk pekerja dan mandor. Nah, untuk mandor ini harga satuannya yaitu untuk harga si mandor ini dari DHS nya itu 211.379.000 rupiah dikali dengan 0,1 ketemu hasilnya 21.137.90 rupiah. Nah, ini di total hasilnya 22.011.64 rupiah. Nah, di sini ada pembuatan. Nah, ini untuk pembuatan bedeng. Nah, yang digunakan bahan-bahannya itu triplek, seng, paku. Nah, buat teman-teman yang nanya itu bahan-bahannya, bagaimana cara kita menentukan bahan-bahannya? Nah, teman-teman harus tahu, teman-teman harus mengerti untuk membuat bedeng itu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini untuk membuat bedeng itu bahan-bahannya triplek, seng, dan paku. Nah, untuk satuannya ini sudah ada di DHS, sudah ada di DHS nih untuk bahan-bahan satuannya. Nah, BH itu buah, kemudian LBR itu adalah lembar. Nah, di sini tripleknya itu satuannya lembar, indeksnya 0,347. Nah, ini yang indeksnya ini biasanya sudah ada di DHS nya, sudah include. Nah, untuk harganya itu Rp135.000, langsung dikalikan saja dengan indeks, temu harga satuannya di Rp46.845. Nah, untuk seng, paku sama caranya tinggal masukkan saja dari daftar harga satuannya, kemudian dikalikan harga dengan indeks, ketemu hasilnya lalu di total. Nah, lanjut kita ke BOQ. Nah, untuk BOQ ini adalah bill of quantity.
Nah, untuk bill of quantity ini teman-teman hanya memasukkan hasil dari perhitungan volume dan hasil dari perhitungan analisis harga satuan. Nah, ini teman-teman tinggal dikalikan saja nih. Nah, tinggal dikalikan saja, nanti ketemu jumlahnya, lalu di total ketemu hasilnya, lalu teman-teman dijadikan satu, nanti jadi seperti ini. Nah, jika perhitungan BOQ sudah selesai, jadi teman-teman dijadikan satu mulai dari pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah, jadikan satu. Nah, untuk bobotnya ini dari mana? Nah, bobotnya ini adalah dari indeks yang tadi di total. Nah, buat teman-teman juga saya ingin ingatkan sedikit. Nah, untuk pekerjaan beton, untuk pekerjaan dinding ini, nah bagaimana caranya itu teman-teman harganya itu tidak terlalu besar, agar nantinya harga per meter bangunannya itu juga tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kalau terlalu besar nanti akan over budget. Nah, teman-teman harus perhatikan juga bahan-bahan bangunannya yang dibutuhkan. Semisalnya tidak dibutuhkan, lebih baik tidak dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini di total ketemu hasilnya 206.059.857.26 rupiah. Nah, buat teman-teman di sini saya ingatkan lagi, untuk bobotnya itu harus 100%, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Berarti kalau kurang atau lebih ada yang salah dalam perhitungan indeks teman-teman, atau mengasumsikan indeksnya ada yang salah nih kalau misalnya ini hasilnya tidak 100. Nah, di sini bagaimana cara menentukan harga per meter bangunannya? Jadi dari total perhitungan BOQ keseluruhan di total ketemu hasilnya dikali dengan luas bangunan teman-teman nih. Di sini kan contohnya luas bangunannya 36 meter. Tinggal dikalikan saja, ketemu hasilnya itu 5.723.884.92 rupiah. Nah, begitu caranya. Nah, buat teman-teman, gitulah cara untuk menghitung RAB dari konstruksi bangunan. Nah, jadi sebelum teman-teman menghitung volume, teman-teman harus mempunyai gambar bestek atau gambar desain dari bangunan tersebut. Nah, lalu jika gambar besteknya sudah lengkap, teman-teman bisa lanjutkan untuk mengerjakan WBS atau urutan pekerjaan. Nah, jika itu sudah selesai, baru teman-teman bisa menghitung volume. Dari volume teman-teman bisa langsung mengerjakan DHS. Nah, untuk DHS ini teman-teman tinggal ambil saja dari daftar harga satuan terbaru yang sudah diupdate di internet. Lalu teman-teman bisa kerjakan AHS nya, kemudian BOQ. Nah, lalu teman-teman bisa menentukan harga per meter bangunannya. Nah, sekian video mengenai cara menghitung RAB pada konstruksi bangunan. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.